Shalom dan selamat pagi buat anak-anak teacher yang ada di rumah. Semoga tetap sehat dan tetap bersemangat. Hari ini kita akan belajar tematik 5A, subtema 2 untuk pembelajaran 5 dan 6. Kemarin kita sudah belajar tentang sistem gerak yang terbagi atas dua, yaitu tulang dan otot. Tulang disebut sebagai alat gerak pasif, sedangkan otot disebut sebagai alat gerak aktif. Oke, dan sekarang kita akan belajar tentang sendi. Apa itu sendi? Sendi adalah tempat pertemuan beberapa buah tulang. Oke, sekarang kita masuk ke macam-macam sendi. Yang pertama adalah sendi peluru. Sendi peluru menghubungkan antara satu tulang yang mempunyai satu ujung bulat yang masuk ke ujung tulang lain yang berongga seperti mangkok. Sendi peluru dapat membuat gerakan sangat bebas. Sendi peluru memungkinkan tulang-tulang yang terhubung dapat diayunkan ke segala arah. Contoh sendi peluru adalah sendi antara tulang lengan atas dan tulang belikat, antara tulang pinggul dan tulang paha. Nanti kita akan perhatikan di dalam gambar. Yang kedua adalah sendi engsel. Sendi engsel adalah tipe sendi yang mempunyai gerakan satu arah, ke depan atau ke belakang, seperti engsel pintu. Sendi engsel memiliki ruang gerak yang lebih sempit dibandingkan sendi peluru. Contoh sendi engsel adalah siku dan lutut. Yang ketiga adalah sendi putar. Pada sendi putar, salah satu tulang berfungsi sebagai poros dan ujung tulang yang lain berbentuk cincin yang dapat berputar pada poros tersebut. Contoh sendi putar adalah persendian yang terdapat di antara tulang tengkorak dengan tulang leher. Sendi putar itu memungkinkan kepala dapat memutar, mengangguk, atau menggeleng. Yang keempat adalah sendi pelana. Sendi pelana adalah sendi menggerakkan yang menggerakkan tulang kedua arah, yaitu ke depan dan ke depan belakang dan ke samping. Contohnya adalah pada pangkal ibu jari. Yang kelima, sendi geser. Sendi geser menghubungkan antara dua tulang yang memiliki permukaan datar. Prinsip kerja sendi geser adalah salah satu bagian tulang bergerak menggeser di atas tulang lain. Sendi geser memungkinkan tulang bergerak ke depan dan ke belakang. Contoh sendi geser adalah sendi pada tulang-tulang pergelangan tangan, pergelangan kaki, dan di antara tulang belakang. Sendi ini adalah sendi yang paling sering digunakan dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Contohnya makan, mengambil barang, naik tangga, dan lain-lain. Oke, kita perhatikan di sini ada sebuah gambar. Boleh juga dibuka bukunya halaman 65, diperhatikan di sana. Kalau kita perhatikan, yang pertama di sini adalah sendi putar. Ya, contohnya pertemuan tulang leher dan tulang tengkorak. Sini ya, disinilah terdapat sendi putar yang mengakibatkan, yang membuat leher kita bisa berputar ataupun mengarahkan ke kiri dan ke kanan, ya, menggeleng ataupun mengangguk. Yang kedua, kita mulai dari atas ke bawah. Yang kedua adalah sendi engsel. Sendi engsel contohnya pertemuan tulang lengan atas dan tulang hasta. Oke, kita perhatikan di sana ya, sendi engsel terdapat pada pertemuan tulang lengan dan tulang hasta ya, yang ini, sehingga kita bisa menggerakkan tangan kita ya. Baru yang ketiga adalah sendi peluru ya. Sendi peluru terdapat pada tulang pinggul ya, ataupun tulang panggul, sama aja ya. Jadi di sana kita dapat menggerakkan panggul ataupun paha kita, pinggul kita, karena adanya sendi peluru. Baru yang keempat adalah sendi pelana, terdapat pada tulang telapak tangan dan tulang ibu jari ya, bisa dilihat ya di sini ya, bisa kita lihat di sini, sehingga kita bisa menggerakkan tangan kita ya, tangan dengan jari-jari kita ya. Baru yang kelima yaitu sendi geser. Sendi geser kita lihat di sini, yaitu terdapat pada pergelangan kaki ya, pergelangan kaki. Tetapi gerakannya terbatas ya, hanya bisa untuk menggeser. Oke,
Oke, selanjutnya kita akan belajar tentang sampul buku. Sampul buku disebut juga dengan cover buku. Sampul buku atau cover buku adalah salah satu dari bagian kulit buku bagian luar, ataupun bisa dikatakan bagian terluar dari buku yang memiliki 3 bagian, yaitu cover depan, punggung buku, dan cover belakang. Oke, kita perhatikan di sana seperti buku kita tematik 5A, ini adalah cover ataupun sampul depannya ya, sampul depannya. Baru yang kedua di sini ada sampul belakang ataupun cover belakang. Dan di buku-buku lain juga pasti ada yang namanya sampul buku. Oke, kita perhatikan unsur-unsur buku. Yang pertama adalah judul buku. Pada saat mendesain cover, judul buku harus terlihat dominan sehingga pembeli mengetahui judul buku tanpa harus menerka-nerka, bahkan sampai tidak tahu judulnya yang mana. Kita akan bahas nanti pada gambar. Yang kedua, nama pengarang atau penulis. Nama lengkap dan gelar penulis harus diperhatikan, jangan sampai salah ketik atau bahkan tidak nampak, sehingga pembaca setia dari karya seseorang mengetahui bahwa buku itu adalah buku karangannya. Oke, yang ketiga adalah penerbit. Penerbit buku adalah perusahaan yang menerbitkan buku. Biasanya ditampilkan pada cover buku bagian belakang, walaupun ada beberapa desain yang menampilkannya di bagian depan. Tapi kalau pembelajaran biasanya dibuat di sampul depan dan sampul belakang ya. Logo penerbit yang ditampilkan pada halaman depan biasanya pada pojok kanan atas. Kalau di buku tematik kita ada di bawah kiri ya, di pojok kiri bagian bawah ya, boleh diperhatikan di bukunya, atau di bawah pada bagian tengah atau center. Oke, tapi ini bukan sebuah patokan ya, sebuah patokan ya, tergantung di mana yang mau dibuat, mau di bawah atau di atas, tergantung penerbitnya ya, yang menerbitkan bukunya. Oke, yang keempat adalah deskripsi singkat ya. Deskripsi singkat ini ada di bagian depan, biasanya hanya 2 atau 3 baris saja, tapi lebih banyak di bagian belakang ataupun biasanya disebut dengan sinopsis buku ya. Biasanya lebih panjang dari 5 baris. Kalau kita perhatikan buku tematik kita, boleh dilihat di sampul belakangnya ada beberapa keterangan, bahkan ada 3 paragraf ya, itulah yang dinamakan deskripsi ataupun sinopsis buku. Oke, kalau kita perhatikan juga di novel-novel ya, buku novel ataupun buku yang lain pasti ada ya. Baru yang kelima adalah desain atau ilustrasi. Mengapa cover buku harus mewakili isi buku ya? Desain cover buku anak lebih banyak menggunakan ilustrasi yang penuh dengan warna dan gambar ya, seperti misalnya komik, misalnya karikatur ya, gambar cerita, ataupun buku-buku yang diperuntukkan untuk anak itu biasanya lebih banyak gambar dan warna supaya menarik perhatian si anak untuk membaca. Oke, kita perhatikan lagi untuk cover ataupun sampul buku kita tematik 5A. Oke, di sini adalah sampul depan dan ini adalah sampul belakang. Oke, kita perhatikan mana yang dinamakan judul buku ya. Kita mau melihat unsur-unsur dari sampul buku. Ini adalah yang dinamakan dengan judul buku. Baru yang kedua, penulis. Penulis kita lihat di pojok atas paling kiri, ini dinamakan penulis. Unsur ketiga tadi ada penerbit. Penerbit ada di pojok kiri bawah ya. Di sini ada penerbit ya. Baru setelah itu ada deskripsi. Kalau kita perhatikan di sini ada deskripsi ataupun sinopsis ya. Di sini kebetulan ada beberapa paragraf, ada 3 paragraf, dan itu menjelaskan apa yang dibahas di dalam buku ya, apa yang ada ataupun isi dari buku. Nah, boleh nanti dibaca di dalam bukunya.
Baru yang terakhir unsurnya adalah desain ataupun ilustrasi gambar ya. Kalau kita perhatikan di sini ada rangka hewan dan rangka manusia ya. Itu pastinya berhubungan dengan organ gerak ya. Pada judulnya terdapat organ gerak hewan dan manusia. Jadi saling berhubungan. Jadi itulah unsur-unsur sampul buku. Dan kalau kita lihat di buku-buku lain, baik itu novel atau buku cerita ataupun buku mata pelajaran lain, pasti terdapat 5 unsur ini ya. Oke, mungkin itu materi kita yang akan kita pelajari hari ini. Nanti untuk tugasnya mencatat di buku catatan, yaitu macam-macam sendi seperti yang sudah ada di video dan unsur-unsur dari sampul buku ya. Itu aja tugasnya. Oke, selamat belajar dan Tuhan memberkati.